para ahli mengatakan, ada yang mengatakan begini, melihat unsur fisiknya secara global dikatakan unsur intrinsik. Unsur intrinsik itu kenapa? Unsur yang semuanya melekat pada puisi itu. Mau nampak mau tidak nampak, ya. Seperti badan Anda sekarang lah. Yang melekat di badan Anda itu adalah unsur intrinsik. Ada yang saya tampak, ada yang tidak. Itu unsur fisik. Unsur fisik. Unsur intrinsik. Tapi ada teori pendapat berikutnya katakan dibaginya dua. Yang tampak itu dikatakan unsur fisik, yang tidak tampak namanya unsur batin. Kalau itu digabungkan ya sama. Saya ulangi lagi. Ada teori yang katakan unsur yang ada pada puisi, yang melekat pada puisi itu dikatakan unsur intrinsik. Tapi ada pendapat mengatakan dibagi dua. Yang tampak kelihatan di mata itu namanya unsur fisik. Wajah Anda, tinggi badan Anda itu unsur fisik. Tapi ada yang tidak tampak. Jiwa Anda kan tidak nampak. Roh Anda kan tidak nampak. Itu unsur batin. Jadi unsur yang tidak tampak padahal dia ada. Oke. Jadi kalau Anda baca teori nanti ada unsur intrinsik, pasangannya unsur ekstrinsik. Unsur di luar puisi yang mempengaruhi puisi itu. Itu unsur yang mempengaruhi pengarang sebetulnya. Pak, ada unsur ekstrinsik, itu unsur yang mempengaruhi pengarang. Unsur mempengaruhi pengarang itu mau bentuk puisi, mau bentuk prosa, fiksi sama. Ya. Sastrawan itu dipengaruhi sama. Ya ideologinya, ya politik, ya sosial budayanya, ekonominya, termasuk agamanya. Kalau saya singkat, Ipolek tersebut hankam tambah agama atau kepercayaan. Ruang lingkupnya itu yang mempengaruhi. Iya, itu yang mempengaruhi. Oke, nah saya lanjutkan. Tadi ada beberapa pendapat, tidak ada masalah. Inilah kebetulan yang dikatakan oleh Tio. Dalam sastra itu tidak ada kepastian, yang ada keberanian. Saya harus berani mengatakan begini. Apa unsur yang ada dalam karya sastra pada umumnya? Karya sastra itu ada dua unsur. Unsur ultile dan unsur dulce. Unsur keindahan dan unsur manfaat. Ya, indah karena di karya sastra. Manfaat karena karya sastra itu harus ada manfaatnya kepada manusia. Tidak ada manfaatnya. Yang di pintu maju ke depan, apa-apa, maju depan. Paham? Jadi ada manfaatnya. Oh, dia hanya manfaat, tapi nggak indah karya ilmiah. Buku-buku ilmiah kan, buku pelajaran kan ada manfaatnya, buku ilmu pengetahuan. Tapi dia tidak indah. Dia tidak indah. Tidak ada unsur keindahannya. Sehingga membosankan. Bagi orang yang tidak minat, membosankan. Oh, dia indah, tapi nggak ada manfaatnya. Ya sama dengan pepesan kosong. Ya, indah dipandang, tapi manfaatnya nggak ada. Paham? Ada lihat fashion oleh para model, lalu begitu banyak model-model baju, bahkan ada setengah terbuka. Menurut ahli mode indah, tapi menurut Anda nggak ada manfaatnya. Pakaian itu nggak ada manfaatnya. Nggak mungkin bisa dibawa di pesta, kecuali orang tertutup. Nggak mungkin dibawa ke pasar. Anda pakai high heel, misalnya, dibawa pas di pasar kaget. Kira-kira berani nggak pakai high heel? Bermanfaat high heel itu? Yang ada high heel suatunya yang ada di rumah.
Temen aja pasal kaget. Udahlah pakai heel aja, lebih tren gitu. Nah kira-kira seperti itulah pemahamannya. Baik, setiap karya itu orang menulis tentu yang tertarik dulu temanya, bukan temanya kemudian temanya. Berarti unsur tema itu unsur yang dapat dilihat nggak temanya? Nggak dapat. Kita menarik tema itu kalau kita sudah membaca karya itu secara menyeluruh. Itu unsur, kalau dikategorikan unsur batin. Mutlak ada. Mau karya puisi, mau karya fiksi, mutlak ada. Ada yang mengatakan, oh temanya ini dicerminkan dengan topik atau judul. Sehingga judul itu dikaitkan dengan tema. Tapi terkadang secara implisit ada kaitannya, ada kalanya tidak. Nonton Layang Putus, Layang Putus nonton enggak? Oh nggak nonton. Sebelum cerita Aman Nopuri ada zaman waktu ketika COVID ada serial Layang Putus. Kak nonton. Upin Ipin nonton nggak? Ah itu dia. Berarti Anda suka sama dengan cucu saya yang umur 6 bulan. Suka Upin Ipin. Ya, disuka Upin Ipin. Kalau nggak percaya dia boleh dicoba, boleh dites. Kalau dia lagi Upin Ipin dia diam. 6 bulan baru pada menunggu. Tapi kalau Upin Ipin habis dia marah, nangis. Jadi tema. Nah, ada kata tema dijabar dengan topik, ya. Lalu apa lagi? Pesan amanat. Jadi kalau dilihat di story, mau fiksi mau fiksi ada unsur tema amanat. Pak, topik tadi kalau tidak diganggu, dia secara implisit itu sudah terbawa amanat. Itu ya syarat yang dapat diambil manfaatnya secara tersirat pada puisi. Ya, dulkenya, manfaatnya. Lalu apa unsur yang lain untuk keindahan itu? Ya mulai dari bunyi. Ini katakan bunyi itu yang dari yang terkecil. Nah ini di kelas kemarin sudah saya sampaikan. Anda bisa baca buku Pradopo, judulnya puisi. Salah satu rujukannya. Ada bunyi terkecil, yaitu bunyi istilah dalam Pradopo itu katakan orang juga bunyi orkestra, ya. Bunyi yang indah. Kalau di mengaji itu kita katakan ada idgham, malgunah bilagunah. Paham? Nah, di sastra diteliti orang tentang bunyi ini. Ada bunyi orkestra, ada bunyi tingkah. Saya katakan masalah bunyi contoh lagi. Kalau kita mendengar beduk lebaran atau band, ya bunyi band, kalau bunyinya itu sama aja, indah nggak? Nggak indah. Tapi ada bunyi yang peranannya dominan, itu bunyi yang indah, lalu ditingkahi. Ya, kalau misalnya orang buat band, ding, tak itu bunyi tingkah. Biasanya bunyi tingkah itu bunyi yang sifatnya kering, ya, kering. Pemahamannya itu. Nanti Anda baca buku di Pradopo. Kalau saya jelaskan begitu secara detail, Anda nggak baca. Paham? Selain dari bunyi itu yang lebih meningkatnya, bunyi itu berpola, dikatakan namanya rima. Kita udah bahas kemarin. Dikatakan namanya rima. Rima itu pola-pola bunyi, kesamaan bunyi. Ya. Pola-pola kesamaan bunyi itu dikatakan rima. Artinya apa? Ya kalau seandainya
sebuah puisi itu tidak ada rimanya, maka keindahannya berkurang. Kalau puisi berpola, otomatis rimanya itu ada. Jadi masalah keindahan bunyi ini ada tingkat yang tidak berpola, tapi kita lihat, oh ini ada yang dominan. Ya. Misalnya Anda mendengar orang mengucapkan mantra. Wow, bunyi kita nggak tahu tekniknya apa. Tapi bunyinya kita serap. Tiba-tiba kata-kata, nah, sudah sebetulnya itu mensugesti orang. Ya, sebenarnya. Jadi sekali lagi ada bunyi yang tingkatnya kecil, Anda cari nanti di Parodopo, kemudian yang berpola itu namanya rima. Nah, rima itu juga dapat di akhir, dapat di tengah, dapat di awal, dapat di satu baris. Letaknya tergantung. Lebih besar dari rima itu namanya diksi. Ya, kalau dalam ilmu bahasa kita kan belajar yang terkecil itu adalah fonologi, pelajaran ilmu fonologi. Setelah itu apa? Morfologi. Morfologi itu mempelajari kata dasar dan kata jadian. Ya, termasuk makna kata. Nah, di puisi juga yang namanya diksi. Diksi itu apa? Pilihan kata. Pak, saya nggak lihat nih Pak, katanya dipilih tidak. Kalau Anda mau mengapresiasi, Anda cari sinonimnya kata itu. Lalu Anda mengapresiasi kenapa kata ini yang dipilih. Ya, contohnya Khairil Anwar. Dia beberapa puisinya menggunakan kata ganti orang pertama. Aku. Aku pada saja aku. Tapi pada saja surat buat Dinta Mela dia menggunakan kata beta. Bukan aku. Beta Pati Rajawani. Padahal itu kata beta tuh udah bagi orang timur itu sama dengan aku. Bahkan kalau Anda mau melihat naskah aslinya, saja aku itu awal mulanya bukan kata aku. Judulnya. Jadi di sini artinya dalam pikiran pengarang terdapat seleksi kata. Karena ada kata yang bersinonim. Diksinya. Tapi kalau itu Anda jelaskan, oh diksinya ini. Berarti Anda saya tebak-tebak aja. Nah, kita katakan diksi itu karena ada kata yang hanya perbedaannya pada tingkat rasa. Secara denotatif artinya sama. Anda lihat, beta ketik di kamus besar, saya, aku, pada hamba, pada makna denotatif mana kamus artinya sama. Pengganti orang yang pertama. Tapi pada segi rasa itu berbeda. Anda punya teman misalnya, teman lokal, kan macam-macam gayanya. Ada yang gayanya agak preman dikit. Aku kemarin tadi ya mau tabrakan. Dia bilang, aku jantan kali ini anak. Tapi ada yang katakan, Nina tidak sempat sarapan pagi tadi karena buru-buru. Terasa kayaknya dekat. Ya, tidak ada juga yang teman Anda katakan, hamba tadi nggak ada pulang. Terlalu besar kali kita kalian ini. Ya. Begitu juga kalau Anda jumpa dengan saya. Pak, aku Pak tidak bisa datang. Kasar kali ya anak. Tentu Anda pilih saya. Nah itu contoh yang dikatakan proses diksi tadi. Itu harus paham. Kenapa dikatakan diksi? Harus paham. Udah berapa unsurnya? Tema, amanat, rima,
bunyi ya, tapi kalau teori mengatakan rima ya, kemudian diksi ya. Nah, kan pilihan kata tadi. Ada teori mengatakan kata konkret. Oke aja, tapi kan kata konkret itu dari pilihan kata kan. Pesan. Jadi ada orang mengatakan ada kata konkret. Kata konkret itu kata apa? Ada yang mengatakan itu dan melebur ke diksi. Ya, udah melebur ke diksi. Ada lagi nanti ada baca nanti citraan. Padahal kategorinya beda diksi. Citraan itu artinya kata yang mengganti yang namanya penglihatan. Ada rasa, ya, citraan itu tututan indera. Tapi kalau kita lihat itu adalah proses digabungkan dalam diksi. Jadi kalau ada teori yang mengatakan citraan itu tidak ada, kata konkret tidak ada, itu sudah masuk pada diksi, pilihan kata. Setelah itu apa? Lebih panjang dari pilihan kata itu. Dalam puisi berpola ada namanya pola lari. Di teori baru tidak ada. Arti pola lari itu pola barisnya. Kalau kita sudah bicara tentang dalam ilmu bahasa sudah bicara tentang sintaksis. Kita menggunakan ada kalimat aktif, kalimat pasif, kalimat majemuk, kalimat tunggal, ya. Udah pada baris. Itu kalau kita ingin mengaplikasikannya ke dalam ilmu bahasa. Tapi kalau di dalam puisi dikatakan lari, pola lari. Itu berlaku pada puisi berpola. Pada puisi berpola. Yaitu puisi itu yang berpola itu yang saya katakan dilihat orang cenderung jumlah yang ideal. Cenderung itu artinya idealnya itu jumlah katanya 4 hingga 5. Ya, atau diapakan orang, dihitung orang suku katanya 8 hingga 12. Kecenderungannya. Jadi kalau Anda baca kata itu 4 hingga 5, Anda perhatikan suku katanya itu cenderung jumlahnya itu 8 hingga 12. Karena pada teori-teori lama, pada teori pantun misalnya, itu muncul ciri-cirinya. Yang dikatakan tadi secara umum. Ya, puisi secara umum. Paham? Kemudian apa lagi? Bait. Karena hanya pada puisi, karangannya itu yang ada baitnya. Bait itu tampak pada puisi berpola, lazimnya pada puisi berpola juga. Jumlah lariknya. Kalau pada masa lalu dikatakan larik itu untai, istilah lainnya. Jadi bait itu satu untai. Ya, saya ulangi. Kumpulan bait itu dikatakan untai. Jadi kalau misalnya pantun berapa untai? Satu baitnya. Oh, pantun satu bait itu 2 untai, berarti Karmina yang dimaksud. Satu bait itu 6 untai, berarti Talibu yang dimaksud. Itu aturan bait itu hanya ada juga pada puisi berpola. Pada puisi tidak berpola, salah satu diantaranya yang dibebaskan oleh Khairil itu tadi, tidak mengenal bait. Artinya ketentuan bukan tidak ada bait, tidak ada aturan bait yang diikuti. Anda lihat saja aku, ya. Anda lihat saja 443 Khairil. Tapi bukan berarti sajaknya Khairil itu tidak ada bait. Pada sajak lain ada baitnya. Gitu. Sama juga anak baru Anda katakan pakai seragamnya putih hitam. 3 bulan lamanya pakai putih hitam. Sampai kumal putih hitam. Ya, tahan-tahan bau lah. Karena nggak sempat cuci. Hari ini pakai, besok pakai juga. Kecuali hari Rabu.
pas direndam air putihnya jadi kelabu. Lengkap di sana baunya, bau ketek juga ada di sana. Ini sudah intermezzo aja. Nah, kan kita katakan kalau sempat nanti ada orang yang pakai bawahnya hitam, kan tidak semuanya dikatakan anak baru. Ada rata-rata ada sebagian yang bawahnya hitam, karena rindu dulu baru jadi anak baru setahun baru tinggalkan. Ya, baju putihnya mana? Udah diwariskan. Baik, lanjut ya. Itu tadi ada. Kalau sudah bicara tentang itu lagi, sudah bicara lain, kita bicara tentang gaya bahasa. Gaya bahasa kalau sudah bicara gaya bahasa itu udah lari. Baiknya sudah baik. Gaya bahasa. Nah, sebetulnya ada kaitannya dengan diksi tadi. Dia bilang kata itu apa? Karena gayanya mau mengungkapkan secara sarkasme misalnya. Kata cocok apa? Itu gaya bahasa. Lanjut, ada namanya tipografi. Tipografi itu teori unsur yang baru muncul, baru diperhitungkan orang ketika puisi mantra itu muncul. Jadi baru dekade 80-an teori tentang tipografi itu muncul, diperhitungkan orang. Sebelum-sebelumnya orang tidak bicarakan teori tipografi itu. Kenapa? Karena Sutarji dia ingin menyampaikan makna secara visual. Kita ini ya dalam hidup kan ada menyampaikan sesuatu secara verbal melalui bahasa. Ada secara nonverbal. Tipografi itu secara nonverbal, menyampaikan sesuatu secara nonverbal. Anda hari ini tidak ada yang pakainya yang norak, ada nggak? Nggak ada kan? Pada kalem semuanya. Artinya rata-rata jiwa Anda itu bukan jiwa kalem. Jangan ditambah. Kalau ditambah kalem itu kalau kayak lembu. Yang saya maksudkan begini. Terkadang tanpa disadari warna baju itu mengekspresikan jiwa. Nanti kalau pulang Anda buka lemari, Anda lihat cermati warna baju Anda rata-rata apa. Nggak bisa dibohongi. Ya, saya nggak bisa pakai warna yang lembut. Ini mohon maaf, saya ini beli baju batik Bali. Ada yang saya beli yang lembut, nggak saya pakai. Ada warna putih abu-abu. Dulunya ya dapatlah jalan-jalan gratis sebagai pejabat, kunjungan ke sini kan gratis, ada SPPD. Nah saya selalu beli batik, jadi khasnya. Kayak yang saya pakai ini batik Bali, udah lusuh, udah lama, ya. Biasanya begitu. Saya punya batik Bengkulu, saya punya batik Jambi, saya punya batik Kalimantan, pakaian kayak seperti itu. Tanda saya itu pernah ke sana. Bahkan ada batik ideal saya jumpa di Makassar, motif ideal. Tapi sudah saya berikan ke orang, sedekah orang. Gitu. Baik, jadi perlahan Anda harus ingat ada tema, ada amanat, ada bunyi atau rima yang rima ya, tadi ada yang kecil ada dia di Pendopo, ya. Tapi oke lah, yakin saya Anda belum bisa jadi di Pendopo. Ada namanya diksi pilihan kata, apa lagi? Apa? Gaya bahasa. Apa lagi? Tipografi. Ya, jadi itu perkembangannya. Nah tipografi tadi saya katakan sponsorin motornya itu di Sutarji.
Tapi akhirnya terkadang orang mengambil penulis-penulis muda tidak paham dengan tipografi itu. Saya beri contoh, saya pernah usia Anda belajar apresiasi puisi, membaca namanya puisi Mautnya Ibrahim Sattah, penyair nasional tinggal di Riau. Saya kenal dekat, ya, walaupun tidak akrab, artinya beberapa kali kalau ada pertemuan sastra saya jumpa. Dan tapi puisinya bagi saya seperti main-main aja. Anda bisa lihat puisinya di Haiti, puisi Haiti. Dia mengulang kata di baliknya. Dia, diam-diam, diam-diam, dia. Lebih kurang 13 kali. Kan enak buat puisi. Dia, diam-diam, diam-diam, dia. Dia, diam-diam, diam-diam, dia. Itu isinya. Saya tak salah. Anda juga, usia Anda juga itu mainkan seperti itu. Enak kali ini mainan kata. Tapi tahu nggak Anda? Saya memahami arti puisi itu, mengapresiasi puisi itu, ya, ketika saya menyaksikan penulisnya, jasadnya itu di depan saya, meninggal. Ceritanya begini, pagi-pagi saya ditelepon oleh seseorang. Dia panggil abang ke saya, "Bang," katanya, "Bang Ibrahim meninggal." "Sakit apa?" Katanya sakit jantung malam tadi. Lalu karena rasa apa saya mau takziah, langsung takziah, meluncur saya ke rumahnya. Rumahnya sekitar belakang gedung DPRD, Provinsi Riau. Setelah itu, jadi kebetulan saya datang, ada meja, ada tempat duduk, meja tamu ya, taruh tingginya meja tamu. Saya duduk di sana. Dan di sebelah saya ada Idrus Tintin, berdua kami. Di depan itu jenazah penyair itu. Dan di depan ada kasur terbujur, ditutup kain. Teman saya Idrus Tintin, senior saya yang anjungan Idrus Tintin, dia sudah menganggap bahwa Ibrahim Sattah itu adiknya. Kayak diangkatnya, begitu akrabnya orang tuh, berkarir juga, dan dia nangis gitu, kesedihannya kehilangan adik. Lalu tiba-tiba ada seorang anak gadis, yakin saya itu anak-anaknya beliau sama Pak Haji, melihat jenazah itu, membuka ke jenazah itu, melihat balik-balik kan, entah kenapa tersirat saya sajaknya dia. Saya bilang sama Idrus Tintin, "Abang ingat enggak sajaknya beliau?" Situ diam aja. "Sajak maut," saya bilang. Nah inilah yang dikatakan beliau itu maut. Puncak dari diam itu mati. Anda lihat orang mati, itu puncak dari diam. Tapi kalau masih dia bergerak di situ, itu belum diam. Orang tidur itu belum diam, ya kan? Kadang kata dia. Tapi orang mati kan tidak, mau dikelitik, mau diapakan, diam. Artinya apa? Maknanya puisi itu bukan sekedar bermain, dia buat seperti ujung anak panah tajamnya gitu, puncaknya. Tapi bagi orang yang tidak mengerti sastra, ini puisinya main-main. Gitu. Akhirnya Idrus Tintin menulis di Kompas Minggu, salah satu puisinya itu dibuatnya. Gitu. Salah satu puisi Sattah itu dibuat. Jadi itulah yang saya katakan, tipografi itu awal mulanya penyair itu ingin menyampaikan secara nonverbal, secara visual dari segi maknanya. Anda bisa baca puisi Sihka dan Winka nya Sutarji, zigzag, ya. Kalau kita telusuri dari dua kata, Winka dan Sihka, itu yang dibalikkan. Winka dibalikkan, bukan dibalikkan apa? Dibacakan jadi kawin. Sihka jadi kasih. Kenapa Sutarji menggambarkan zigzag?
Ya, orang kawin itu berkasih-kasih, tapi ada maju mundurnya. Hari ini sayang, besok berantem. Ya, tapi kalau sekarang hari ini sayang, besok berantem, besoknya lagi masuk media sosial. Sehingga seluruh dunia tahu. Oke, sudah tuh, besoknya lagi dipanggil pengusaha atau YouTuber yang sukses jadi brand apa? Ambassador. Ya, jadi tenar. Itu rezeki orang ya. Karena rezeki orang itu banyak cara. Banyak cara. Jadi dinamika seperti itu. Nah, sampai di situ ada paham? Paham? Nah, oke ya. Berarti kalau kita mengapresiasi tidak paham. Tapi banyak juga, mungkin juga orang tua Anda atau Anda sebagian, Anda untuk apa belajar puisi? Selain jadi guru puisi. Karena hitungan hidup ini kan ekonomis. Benar nggak? Anda protes kuliah dengan saya, gara-gara kuliah dengan Pak Saprian, akhirnya ada budget saya yang luar biasa. Karena saya juga harus beli minyak, atau saya harus bayar Grab. Belum lagi sarapan pagi. Teman-teman bawa sarapan pagi, saya akhirnya biarlah terlambat, asal sarapan pagi tidak lupa. Ya, biarlah kuliah tidak tepat waktu, asalkan sarapan pagi tetap dibawa. Oke? Nah, lalu saya katakan kepada Anda, orang banyak tidak paham dengan puisi. Puisi itu secara matematis, secara ekonomis itu bisa mendatangkan uang. Mari saya katakan kepada Anda, ya banyak lagu sekarang dia sebetulnya membuat puisi. Yang lagi tren sekarang apa lagunya? Cikini kegondang dia. Benar? Nah, itu kategorinya apa? Coba kategorinya apa? Bentuk puisi apa? Karmina. Kan dua baris. Cikini kegondang dia. Ya. Aku begini gara-gara dia. Jangan berarti buat di TikTok aku kesini gara-gara dia, tunjukkan saya. Gara-gara Pak Saprian lah kuliah di sini. Coba bayangkan, kalau ada telusuri, pengarangnya itu yakin saya tidak sarjana bahasa Indonesia. Karena bakat. Kalau Anda belajar, mampu enggak Anda membuat itu? Mampu. Caranya bagaimana dulu? Ya ngekor dulu lah caranya. Ngekor dulu. Ya. Sebentar, saya lupa. Tadi ada mengatakan dari irama. Irama itu ada pada puisi berpola. Ya. Pola iramanya. Nah, ini irama yang baru, lagu baru yang diciptakan. Nanti pola iramanya bisa kita pakai. Sama dengan syair. Ya, rima ada irama. Pada puisi baru, unsur irama itu tidak ada. Anda lihat di teori. Saya ulangi lagi. Tadi saya terlupa unsur intrinsik itu ada unsur irama. Irama itu ritmenya. Tapi itu pada puisi berpola. Kita mengenal namanya syair. Contohnya syair itu ada iramanya. Kalau orang membuat puisi berpola, kita bisa juga menggantikan liriknya dengan irama yang sama. Nah, kembali ke contoh saya tadi, Cikini kegondang dia. Anda bisa bereksperimen, iramanya sama, tapi liriknya Anda ganti. Lakukan itu sebagai tugas.
Ya, bukan hanya lagu Cikini Gonaria saja, banyak lagu-lagu Melayu dia menggunakan puisi. Nah, mulai kaget kan, Tanjung Katung misalnya. Tapi harus diingat, ya, harus diingat supaya tidak sulit Anda menyanyikan. Anda ikuti jumlah suku katanya. Cikini, ya, Cikini 1, 3 suku kata. Kemudian bunyi i, rimanya, bunyinya, istika bunyinya yang saya katakan tadi. Ya, oke lah, saya jelaskan. Unsur bunyi terkecil itu namanya efoni dan kakafoni. Cikini itu efoni, bunyi i. Cikini ke itu bunyi sela, namanya kakafoni dalam ilmu puisi. Ya, jadi dalam unsur bunyi terkecil itu ada namanya efoni, bunyi yang dikatakan orang juga dalam teori orkestra. Kemudian ada bunyi kakafoni, bunyi tingkah. Sudah menggunakan cikini 3 urut yang sama muncul bunyi tingkah ke, muncul bunyi sama lagi, gondang, bunyi ang, lia. Jadi itu jadi enak. Jadi 1, kalau Anda ingin menggantinya, Anda cari kata yang sama. Yang paling tidak apa yang bersama. Contohnya apa? Cikini kalau kita ganti apa? Nama daerah tuh kan? Ya. Kalau saya ganti dengan Langgini, tahu Langgini? Orang Bangina nggak tahu. Langgini itu daerah sebelah Bangkinang tuh Langgini, sungai. Dia bukan di sebelah pinggir sungai pasar. Kalau udah lihat belakang Ketumpati itu namanya Langgini. Jadi kalau ada lagu Cikini ke Gondang Lia, Langgini, nah saya tahu ke bunyi A-nya. Ya. Kalaupun misalnya berbeda sedikit, masih satu arah, masih bisa. Langgini ke pasar bawah, kan bunyi A. Ya. Oke. Amanah nanti kita ganti misalnya. Nah, dengan cara begitu, tapi itu kepatakan Anda sudah bisa menghasilkan. Boleh dicoba. Hasil kerjaan Anda itu Anda publikasikan di TikTok. Nanti tiba-tiba ramai orang nonton. Atau di snack. Jadi sekarang ini memang begitu mudah. Lagu-lagu Melayu Delhi, banyak lagu-lagu Melayu isinya pantun, kita tinggal ubah pantunnya. Artinya apa? Kita belajar puisi itu bukan sekedar mengapresiasi, bukan sekedar menikmati, bukan sekedar mencari amanatnya. Itu ya betul. Maunya kita memproduksi. Nah, itulah yang saya share pada Anda, mahasiswa angkatan 2020 berapa ya? 2020 mungkin. Saya share di grup itu yang menciptakan lagu. Ya, nanti kalau seandainya Anda nggak buka, nanti saya share lagi. Jadi kita punya. Kenapa? Ya, Pak, saya nggak pandai melagukan, Pak. Kita kan tidak semua pengarang lagu itu pandai menyanyi. Ya, tidak semua. Paham? Pernah enggak melihat, ya sudah pandai dia menyanyi Aidibal, pengarang lagu Lesti. Sebetulnya dia pandai, ya, tapi dia tidak menekuni sebagai penyanyi. Dia sebagai pengarang lagu. Gitu. Supaya apa? Persepsi Anda belajar apresiasi puisi itu bukanlah sekedar pada tingkat ilmu. Sudah pada tingkat mengaplikasikan terampil. Karena itulah tujuan kurikulum kita. Banyak lapangan-lapangan kerja dalam bentuk puisi ini yang masih terbuka. Contoh, kita kekurangan penulis pengarang lagu anak-anak. Ya.
karena lihat di YouTube anak-anak cucu saya hari-hari putar YouTube untuk lagu TV. HP saya satu di Sandra untuk sengaja dibuat kadang-kadang di kamar diputarkan YouTube-nya. Itu lagunya terkadang nggak kita lihat kualitas keindahannya tidak indah. Ada yang dari Bogor gitu. Kita punya dulu pengarang lagu anak-anak namanya Papa Tebo. Terkenal, udah meninggal Papa Tebo. Contoh lagunya, lagu di obok-obok. Di obok-obok itu lagu Papa Tebo. Pengarang lagu anak-anak, ya. Lagunya Papa Bolo-Bolo. Yang menyanyi sudah jadi anggota dewan di provinsi di DKI. Tina Tun. Waktu itu Tina Tun masih kecil, ya usia 5-6 tahun. Bulatnya badannya lebih bulat daripada anak cucu saya, si Aira. Karena gemas orang lihat lucu. Dan Papa Tebo itu laris. Saya nggak tahu sampai terakhir dia dapat royalti itu tidak. Kalau udah telusuri, Papa Tebo itu bukan sarjana bahasa Indonesia. Jadi perlu Anda sadari, banyak lahan bidang ilmu Anda yang mengisinya orang lain. Ya, karena itulah kita perlahan untuk bagaimana melengkapi fasilitas itu. Oke, sampai di situ ada mau bertanya?